Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini, aku mau bikin fudgy cookie boom yang lagi viral. Ternyata cara bikinnya gampang ya, asalkan teman-teman tahu triknya supaya coklatnya bisa meleleh dan bisa meledak. Tekstur cookiesnya yang soft dipadukan dengan lelehan coklat dan dinginnya es krim. Ini benar-benar nikmat, nagih, dan enak banget. Pantesan banyak disukai. Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Siapa tahu ini bisa jadi ide bakulan buat teman-teman. Pertama, kita akan membuat adonan soft cookies. Siapkan wadah atau bowl. Masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Kita mix dengan 100 gram tepung terigu protein rendah. Tambahkan dengan 3 gram baking soda. Setengah sendok teh garam. Dan 7 gram susu bubuk. Beberapa bahan kering tadi kita aduk sampai benar-benar rata. Dan kalau udah cukup rata, bisa kita sisihkan sebentar. Siapkan wadah atau bowl yang lain yang ukurannya lebih besar. Kita masukkan 40 gram gula pasir, 140 gram brown sugar, aku pakai yang light brown sugar, 140 gram butter yang udah dilelehkan sebelumnya dengan cara ditim. Pastikan kondisi margarinnya hangat-hangat kuku ya, baru kita masukkan ke dalam adonan. Untuk butternya sendiri, boleh banget ya diganti pakai margarin, tapi sebaiknya garamnya di skip aja, karena di margarin sendiri kandungan garamnya udah cukup banyak. Aduk gula pasir, brown sugar, dan juga butter leleh tadi, sampai mengental seperti ini. Di sini kalau diperhatikan, memang gulanya tuh belum terlalu larut, tapi kalau teksturnya udah kental seperti ini, langsung aja kita tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Kuning telur ini akan membuat tekstur dari cookies kita itu chewy, kenyal, dan enak banget. Aduk pakai whisk sampai rata aja. Kalau udah cukup rata, tambahkan dengan 1 butir telur utuh. Tujuannya supaya bodi dari cookiesnya ini kokoh. Biar aromanya lebih wangi, tambahkan dengan 1 sendok teh pasta vanila. Kemudian aduk lagi pakai whisk sampai rata. Untuk pengadukannya sendiri, di sini sambil aku kocok-kocok ya teman-teman sampai semua gulanya larut. Dan setelah dikocok-kocok dan diaduk cepat menggunakan whisk selama beberapa menit, ternyata di sini adonannya berubah menjadi kental, tekstur dari gulanya juga udah cukup larut. Nah, ini konsistensi adonannya udah bagus banget. Langkah selanjutnya di sini akan aku tambahkan dengan bahan kering yang udah kita siapkan sebelumnya. Masukkan campuran atau premix tepung secara bertahap. Sambil kita aduk perlahan dengan spatula. Campuran atau premix tepung kita tambahkan secara bertahap supaya lebih gampang untuk tercampur dan teraduk. Bikin soft cookies kayak gini tuh gampang banget ya. Cuma diaduk-aduk aja pakai spatula, nggak perlu pakai mixer, dan nanti tuh akan jadi adonan soft cookies yang sangat enak. Setelah semua campuran tepung dimasukkan, pastikan aduk sampai benar-benar rata ya. Nah, kalau udah rata, teksturnya tuh jadi seperti ini. Dia tuh nggak terlalu padat, tapi cukup kental. Kalau adonannya kita sentuh, tentunya teksturnya akan lengket dan juga lembek. Ini teksturnya tuh udah benar. Langkah selanjutnya, kita tutup dengan plastik wrap di bagian atasnya. Kalau nggak ada plastik wrap, teman-teman bisa pakai plastik biasa, asalkan yang bersih, dan plastiknya sampai menyentuh di adonan seperti ini. Simpan dan masukkan adonan ke dalam chiller selama kurang lebih 1 jam. Selagi nunggu adonan memadat, kita akan membuat isian coklat lelehnya. Di sini aku udah siapin 100 gram dark coklat dan 100 gram milk coklat. Di sini aku pakai merek Callebaut atau teman-teman bisa menggunakan merek coklat lain asalkan coklatnya gampang leleh. Wadah berisi coklat tadi aku rendam di air yang sangat panas. Kita tunggu sekitar 3-5 menitan baru kita aduk-aduk. Karena aku rasa warnanya kurang pekat, aku tambahkan dengan 100 gram dark coklat. Aku pakai merek Colata yang udah aku cincang. Kemudian aku aduk-aduk lagi sampai coklatnya leleh dan larut sempurna seperti ini. Bisa diperhatikan, ini tuh warnanya cakep banget. Nggak terlalu pekat juga nggak terlalu soft. Supaya tekstur coklatnya lebih cair dan lebih menggilap, aku tambahkan dengan 30 gram minyak goreng. Kemudian aduk-aduk kembali sampai benar-benar rata. Setelah ditambahkan minyak goreng, tentunya tekstur dari coklatnya memang jauh lebih encer. Tapi inilah atau ini salah satu tips supaya nanti setelah matang, coklatnya ini bisa meledak dan meleleh. Nah, seperti ini, teksturnya tuh sedikit cair, mengkilap, dan warnanya tuh cantik banget. Kita sisihkan dulu coklatnya dan kita akan kembali ke adonan cookies. Setelah disimpan kurang lebih 1-2 jam di chiller, di sini teksturnya udah mulai padat.
Sebelumnya udah aku timbang ya, berat total adonannya sekitar 650 gram dan akan kita bagi menjadi 10 bagian, di mana per masing-masing bagiannya beratnya 60 gram. Setelah ditimbang 60 gram sebanyak 10 pieces, pasti nanti ada sisa adonan yang beratnya sekitar 50 gram. Nah, sisa adonan tadi langsung aku masukin ke plastik dan langsung aku simpan di chiller. Dan untuk 10 adonan ini akan aku bentuk. Pertama kita bulatkan dulu, setelah dibulatkan kita bentuk lonjong. Kemudian lubangi bagian tengahnya, usahakan menggunakan jari yang kecil, bisa pakai telunjuk ataupun jari kelingking. Untuk lubang di bagian permukaannya, usahakan jangan terlalu besar dan usahakan di sini tinggi dari adonannya ini cukup, jadi jangan terlalu pendek. Lakukan sampai semua adonan dibentuk dan dilubangin. Setelah dibentuk tentu adonan akan sedikit lembek karena terkena panas dari tangan kita, tapi ini wajar ya. Jadi langsung aja adonan kita simpan di freezer selama kurang lebih 1 jam. Baru 20 menit sampai 30 menitan aku simpan di freezer, aku keluarin lagi adonannya karena aku akan bentuk lagi dan aku merapikan lagi adonan yang permukaannya masih terlalu besar lubangnya dan yang kurang tinggi. Di sini aku rapikan lagi ya semua adonannya. Pastikan lagi bentuk adonannya ini tinggi dan lubangnya tidak terlalu lebar. Kalau habis disimpan di freezer gini, adonannya tuh nggak lembek ya teman-teman dan gampang sekali dibentuk. Simpan kembali adonan ke dalam freezer selama kurang lebih 1 jam. Dan setelah 1 jam disimpan di freezer, aku mau siapin ovennya dulu. Kita matikan fungsi kipas, atur suhu di 190 derajat Celcius. Pakainya api atas bawah selama kurang lebih, aku setting dulu selama kurang lebih 20 menit karena mau aku panasin dulu. Selagi nunggu oven panas, aku keluarin 2 adonan dari freezer dan untuk sisanya masih aku simpan di freezer. Di sini kondisi adonan masih sangat beku, jadi langsung aja kita tuang coklat lelehnya sampai penuh. Nah ini nuangnya sampai benar-benar penuh aja ya teman-teman, ini nggak apa-apa banget. Dan kalau udah diisi dengan coklat leleh, kita ambil sisa adonan dari chiller, kita ambil sedikit saja untuk tutup. Adonannya pertama dikempal-kempal, kemudian dipipihkan seperti ini. Letakkan di atas permukaan adonan cookies sampai menutupi coklat. Selanjutnya rekatkan dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Usahakan sampai benar-benar tertutup rapat dan lakukan juga untuk adonan yang satunya. Nah, di sini sebaiknya sisa adonan yang 50 gram tadi tidak kita masukkan ke freezer, jadi dimasukkan ke chiller aja supaya gampang dibentuk. Oven sudah kita panaskan selama kurang lebih 10 menit, jadi kondisi di dalamnya udah stabil. Masukkan adonan, letakkan di rak paling bawah, dan tadi adonannya udah aku alasi dulu ya dengan baking paper. Panggang adonan selama kurang lebih 9-10 menit, pakai suhunya sekitar 190-200 derajat Celcius, pakainya api atas bawah dan kipasnya dimatikan. Buat teman-teman yang pakai oven tangkring, panggang pakai api besar kurang lebih 10 menitan. Dan setelah kurang lebih 9-10 menit dipanggang, ini cookiesnya udah matang, langsung aja kita keluarin dari oven. Di sini aku pakai baking paper motif karena mau langsung aku letakkan ke dalam box. Tinggal kita angkat secara perlahan, kemudian tinggal dimasukin aja ke dalam box. Nah lihat, ini tampilannya itu langsung menarik banget. Kematangannya juga menurutku pas dan aromanya sangat wangi. Perpaduan wangi butter, brown sugar, dan juga coklat ini benar-benar menggugah selera. Perhatikan bagian permukaan atau bagian tutupnya. Dia terlihat mudah leleh karena hanya kita simpan di chiller, jadi dia nggak beku. Nah untuk tutupnya tadi juga usahakan jangan terlalu tebal ya teman-teman supaya coklatnya nanti bisa meledak. Di sini udah aku kerok es krim vanila. Aku pakai merek ini karena rasanya itu nggak begitu manis, tapi aroma dan rasa vanilanya berasa, teksturnya juga creamy dan sangat lembut. Nah kalau hasil kerokannya udah bulat seperti ini, langsung aja kita letakkan di atas cookiesnya. Dan ternyata, boom ya teman-teman, ini coklatnya langsung meleleh sempurna. Tuh, bisa dilihat coklatnya langsung leleh dan lumer. Supaya es krimnya lebih gampang dikeluarkan, sebaiknya kerokannya kita lap dulu pakai air matang dan nanti akan gampang sekali saat dikeluarkan es krimnya. Fudgy Cookie Boom ini sangat menarik perhatian banget ya. Ya gimana enggak, cookies yang masih panas-panas, teksturnya soft, di dalamnya tuh ada lelehan coklat, terus ditimpa pakai es krim. Kemudian coklatnya tuh langsung luber, lumer, dan meledak. Oh ya, aku juga coba ya teman-teman kalau nggak pakai tutup tuh gimana. Cookies yang habis dari freezer langsung kita isi dengan coklat, caranya tuh sama kayak yang tadi. Diisi sampai benar-benar penuh, kemudian kita panggang. Dan setelah dipanggang, hasilnya tuh jadi seperti ini. Coklatnya memang meledak, tapi hanya meledak sedikit. Hal ini terjadi karena kan nggak kita tutup, jadi coklatnya terpanggang, jadi kering bagian luarnya.
Jadi saat kita tambahkan si es krimnya ini, coklatnya itu nggak meledak banyak karena di bagian permukaan coklatnya itu udah terpanggang, jadi udah kering. Nah, saran aku sebaiknya ditutup dan tutupnya sebaiknya disimpan di chiller aja, jangan disimpan di freezer supaya gampang leleh. Dan ini dia Fudgy Cookie Boom viral dengan tampilan yang sangat appetizing, menarik, dan warnanya juga cantik banget, apalagi aromanya. Karena ini jenis soft cookies, jadi usahakan pemanggangannya jangan terlalu lama ya teman-teman, maksimal 10 menitan aja. Dan kalau misalnya pengen aromanya wangi banget, terus teksturnya juga lembut, chewy, sebaiknya gunakan butter. Sekarang mau langsung kita coba. Tekstur dari permukaan cookiesnya ini sangat lembut, tapi di bagian bawahnya cukup padat. Kalau kita belah di bagian sampingnya, ini masih sangat lembut, tapi kalau misalnya kita belah udah di bagian tengahnya, ini agak cukup padat, karena coklat lelehnya tadi udah mulai membeku tertimpa dengan es krim. Nah, ini perpaduan soft cookies yang masih anget-anget, ada coklat lelehnya juga, terus aku kasih es krim. Masya Allah, ini tuh beneran enak banget. Tekstur cookiesnya sendiri lembut, chewy, fudgy banget, jadi pas digigit itu ada lengket-lengketnya sedikit. Rasa cookiesnya ini manis, ada gurih-gurih dari garam dan butter. Cookiesnya juga masih anget-anget, dipadukan dengan lelehan coklat yang rasanya itu nggak begitu manis, ada sedikit rasa pahitnya karena tadi kita tambahkan dark coklat juga. Terus dipadukan lagi dengan es krim yang dingin, rasa vanilla yang nggak begitu manis tapi tetap creamy, bener-bener rasanya itu kompleks, enak banget, mantep, perfect. Asli ini wajib banget teman-teman cobain di rumah, bisa juga untuk ide bakulan. Atau kalau misalnya buat sekedar atraksi, biar anak-anak suka, ini beneran bikin anak-anak seneng banget sih. Apalagi cara buatnya tuh gampang banget, nggak perlu keahlian khusus, nggak perlu pakai mixer, pokoknya tinggal diaduk-aduk aja langsung jadi, wajib banget dicobain. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.